wisatawan baik asing maupun domestik untuk kemudian berkunjung ke Kabupaten Pandeglang. Maksudnya adalah wisata bahari yang ada di Kabupaten Pandeglang. Potensinya apa? Potensinya adalah Pandeglang memiliki 1.702 km persegi perairan luasnya, kemudian panjang pantai 307 km. Ini potensi dan memiliki 76 hektar mangrove. Ini potensi yang luar biasa seperti yang harus dikembangkan. Tapi sayangnya adalah dari 76 hektar mangrove tadi 60,8% kadarnya rusak parah, kemudian 11,4% rusak sedang, dan 3,8% yang kadarnya masih baik. Sehingga kemudian butuh suatu gerakan restorasi untuk kemudian bisa mengembalikan fungsi dan mengembalikan manfaat pada pengembangan, khususnya adalah sumber daya manusia itu sendiri. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan memberdayakan masyarakat untuk aktif dalam wisata, khususnya adalah wisata ekowisata atau wisata yang berkelanjutan, wisata yang ramah lingkungan. Nah, kenapa harus memberdayakan masyarakat? Karena memang ternyata IPM Kabupaten Pandeglang indeks pembangunannya adalah sekitar 69,64, padahal idealnya ada 100. Kemudian tingkat pengangguran terbukanya 13,2, dan Pandeglang bersama Kabupaten Demak masuk ke dalam daftar 122 kabupaten atau daerah yang tertinggal. Nah, ini juga menunjukkan apa? Dengan memberdayakan masyarakat, otomatis kesejahteraan masyarakat lokal meningkat. Artinya adalah kesejahteraan masyarakat dalam waktu mendatang akan juga akan terbawa semakin meningkat jika sumber daya yang potensial ini dimanfaatkan dengan sangat baik. Karena ini potensi luar biasa besarnya dibandingkan dengan kabupaten lain yang tidak mempunyai luasan mangrove, kemudian luasan lautan dan panjang pantai yang luar biasa. Paling tidak itu adalah beberapa penelitian saya. Kemudian masalahnya seperti apa sih potensi ekowisata mangrove di Kepulauan Sumur? Kemudian yang kedua, strategi pengembangannya bagaimana? Dan yang ketiga, dampaknya bagi masyarakat seperti apa? Itu masalahnya. Kemudian tujuannya mengkaji kondisi ekosistem mangrove di Kecamatan Sumur, kemudian menganalisis kajian potensi ekowisata mangrove berbasis ekonomi lokal di Kecamatan Sumur. Yang ketiga, mengetahui strategi pengembangan ekosistem berbasis ekonomi lokal di Kecamatan Sumur. Dan yang keempat, mengetahui dampak ekowisata. Kemudian manfaatnya ada 3. Untuk pemerintah ini masukan yang baik. Masukan yang baik kenapa? Karena memang upaya pengembangan pariwisata ini harus ramah lingkungan. Jadi tidak boleh ketika menggunakan suatu tempat destinasi wisata untuk rusak, harus berkelanjutan. Kemudian bagi masyarakat ini merupakan informasi bahwa pariwisata jika tidak dikelola dengan baik, dampaknya ya akan buruk. 10 tahun 20 tahun ke depan, anak cucu kita tidak akan mengenyam atau merasakan keindahan pantai yang ada di Kabupaten Pandeglang. Kemudian bagi pelaku wisata ini menjadi acuan bahwa kegiatan pariwisata dilakukan demi mempertimbangkan kerusakan yang mungkin terjadi, sehingga ekowisata ini adalah pilihan yang tidak ada pilihan kecuali itu. Karena ini adalah tren yang baik gitu, untuk menunjukkan bahwa semakin tahun semakin depan wisata yang seperti ini akan digandrungi oleh masa sekarang dan masa ke datang. Kemudian untuk sistematikanya saya kira tidak perlu dijelaskan karena memang sudah bisa lihat secara sendiri sistematika penulisan secara keseluruhan. Dan waktu tempat penelitiannya, penelitian saya lakukan di Kampung Taman Jaya, Kecamatan Sumur, pada bulan September 2015 selama 2 minggu. Oke, ini tempatnya ya, di Kota Ujung Kulon. Jadi sebenarnya Taman Jaya adalah desa kedua terujung sebelum Ujung Jaya. Jadi di sana punya mangrove yang luar biasa. Sebenarnya kalau masyarakat dan pemerintah mau turun untuk memimpin mereka, begitu. Ya, ini di Taman Jaya. Kalau dari sini tempuhnya sekitar 6 sampai 7 jam. Kemudian alat bahannya, alat tulis GPS, kamera digital, laptop, alat rekam, papan kerja, kuesioner untuk memilih usaha, wisatawan, dan masyarakat. Kemudian langkah kerjanya menentukan kawasan mangrove, menentukan lokasi interview, menentukan objek wawancara, mengeluarkan kuesioner, dan mengumpulkan sumber data. Kemudian metode penelitiannya menggunakan deskriptif melalui metode survei dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai gejala atau fenomena yang terjadi di tempat atau kawasan. Kemudian metode pengumpulan data dengan wawancara dan pengisian kuesioner, dan untuk pengumpulan data yaitu proses sampling berdasarkan pilihan. Ya. Kemudian ada sejarahnya untuk melihat bagaimana kondisi di sana. Saya
menguntungkan bagi masyarakat yang pertama sejahtera masyarakat, yang kedua mereka juga bisa dapat keuntungan dari wisatawan yang masuk seperti itu. Oke, ini tren 2016 sampai 2025 kemungkinan ini masih belum dibuka. Kalau tol dibuka misalkan jadi tentu akan semakin meningkat begitu. Jadi ini hanya analisis kemungkinan besar tren 2016 sampai 2025. Dan strategi pengembangannya ya, untuk kekuatannya kita harus menggunakan persepsi dan konsep pengembangan ekowisata mangrove di Kecamatan Sumur. Kemudian dibentuknya strategi pengembangan ekowisata mangrove dengan konsep ramah lingkungan, kemudian pendidikan dan upaya perlindungan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Kemudian bentuknya komunitas masyarakat secara khusus mengelola sumber daya dan ekowisata masyarakat. Kemudian membuka akses, ini penting. Akses itu penting. Sekarang sulit sekali kalau misalnya kita berkunjung ke sana. Dan kalau yang pernah mungkin merasakan bagaimana capeknya. Kalau dibuka ya mudah. Kemudian kelemahan yang bisa kita antisipasi untuk meraih peluang, yaitu produk wisata harus dijual kreatif, kemudian unik dan menarik. Kerjasama pemerintah, masyarakat dan pihak yang berkepentingan dalam upaya promosi ini juga penting. Promosi baik internet ataupun media cetaknya harus jujur terus kencang. Karena apa? Karena promosi adalah bentuk salah satu kesuksesan untuk pariwisata ini. Kemudian sarana prasarana mutlak harus tersedia. Ya, mutlak harus tersedia. Kemudian peningkatan kemampuan berbahasa asing. Tadi data menunjukkan bahwa banyak wisatawan mancanegara yang datang berkunjung ke Kebun Ragam. Nah, penting kiranya pemerintah juga membekali warga sekitar untuk kemudian membekali masyarakat sana untuk bisa berbahasa bahasa asing otomatis. Karena memang agak kesulitan kalau mancanegara, turis mancanegara datang, tapi orang-orang yang menyambutnya tidak bisa menggunakan bahasa asing, jadi komunikasi nantinya. Jadi tidak ada pelayanan yang baik. Oke, untuk strategi pengembangan selanjutnya, memberdayakan dan melibatkan masyarakat, kemudian pengelola ekowisata di Kecamatan Sumur pada tahap perencanaan, tata laksana dan evaluasi. Kemudian menggandeng masyarakat terkait seperti WWF, kemudian sektor untuk bekerja sama ketika nanti ada kerusakan lingkungan yang mungkin saja terjadi. Kemudian untuk kelemahan yang kita bisa antisipasi, peningkatan SDM berkualitas untuk mendukung pengembangan ekowisata. Karena apa? Karena tadi saya jelaskan pendidikan di Kabupaten Ragam masih rendah, sama dengan Lebak masih rendah, dan masuk ke dalam list 122 daerah tertinggal. Ini tuh tidak sangat besar buat kita. Ya, kemudian untuk selanjutnya memberikan pemahaman yang baik mengenai peran dan fungsi kawasan mangrove. Jadi tidak hanya fungsinya sebagai tempat ikan saja, tempat penyerapan karbon saja, kemudian tempat pembuatan oksigen saja, tapi lebih daripada itu, untuk pendidikan atau untuk rekreasi budaya wisata sangat penting bisa dikembangkan. Kemudian aplikatif dari pemerintah yang yang punya kepentingan, seperti apa sih langkah-langkah yang kemudian bisa dilakukan? Yang pertama, harus dilakukannya penguatan konsep ekowisata di kawasan pengembangan, yaitu kawasan sumur. Kemudian menciptakan suasana yang baik. Untuk apa? Untuk agen travel dan pengunjung. Karena dua orang ini juga sebetulnya aktor pemain di pengembangan pariwisata. Kemudian yang ketiga, perlunya partisipasi masyarakat. Lagi-lagi perlunya partisipasi masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat adalah ujung tombak pengembangan pariwisata dalam bagian ekowisata yang langsung berdekatan dengan tempat atau kawasan. Kemudian yang kelima, ini promosi perlu digencarkan baik nasional maupun internasional. Ya, harus digencarkan. Kemudian perbaikan akses, peningkatan sarana, aturan yang tegas harus disepakati oleh pemerintah pusat, daerah dan masyarakat. Kemudian yang ke-9 adalah peningkatan SDM. Ini penting semuanya dilakukan oleh pemerintah bekerja sama atau berkoordinasi dengan masyarakat, baik itu daerah, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini adalah potensi ekowisata berbasis ekonomi lokal dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kecamatan Sumur, yaitu potensi budaya yang kuat. Jadi masih ada, bukan itu masih ada. Kemudian berpadu dengan kearifan lokal yang masih dijaga, juga berasosiasi dengan keindahan alam, flora dan fauna yang luar biasa. Kita punya Taman Nasional Ujung Kulon yang punya badak, tapi tidak hanya badak. Kita tahu nasional Taman Nasional Ujung Kulon itu badak juga, mangrove juga yang potensial untuk dikembangkan. Kemudian tren wisata 10 tahun mendatang yaitu 42.206 wisatawan Nusantara dan 12.413 wisatawan
sumber belajar yang